Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Ya sekarang sore hari, tepatnya 1 jam lagi kita berbuka puasa. Hari ini tanggal 22 Mei 2020. Berarti 2 hari lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri atau yang Indonesia kenal itu Lebaran. Kita akan Lebaran. Ya bener banget, mumpung lebaran, kami mengucapkan selamat hari lebaran dan mohon maaf lahir batin jika ada salah-salah kata ya. Maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Oke, hari ini kita mau membahas, sebenarnya bukan membahas sih, kita mau reaction aja soal yang sudah banyak dibahas orang, reaction sekaligus membahas ya dari berita yang ada, yaitu tentang COVID-19. Siapa sih yang nggak tahu COVID-19 ya kan, udah tenar banget di 2 bulan terakhir ini ya kan, masih pada betah kan dia artis baru ya, artis pendatang baru. Masih betah kan di rumah, tapi masih betah kan? Insya Allah. Betah lah ya kan. Semangat terus. Iya guys, tepatnya sejak 15 Maret 2020 gue sudah mulai WFH, yaitu work from home. Sekarang sudah tanggal 22, so sudah 2 bulan lebih gue di rumah. Kebetulan gue juga lagi hamil. Ada satu sisi keberuntungan karena gue bisa lebih rileks di rumah, tapi di sisi lainnya makin pesimis karena setelah 2 bulan lebih gue di rumah, kasus pandemi COVID-19 ini belum juga berakhir, bahkan boro-boro berakhir ya, turun aja enggak. Kemarin Indonesia sempat mengalami lonjakan tertinggi ya, maksimal, yaitu 600 kasus positif dalam 1 hari. Wow, gue jadi makin pesimis. Ini Indonesia akan meningkat terus, lalu akan menjadi seperti apa? Sedangkan 2 bulan belakangan ini aja sudah banyak yang merasakan atau terdampak ya dari pandemi ini, kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarganya bahkan. Gue sempet salut sama Indonesia yang dengan semangatnya stay at home, merasa bangga, mereka update di rumah aja. Gue senang, dan banyak dari kita artis-artis kita yang juga mengajak untuk stay at home, tetapi ternyata itu tidak berlangsung selama itu. Gue kaget begitu pertama dengar McD Sarinah tutup dan orang-orang berbondong-bondong ke sana. What for gitu? Buat apa sih lu kesana cuma buat nontonin McD tutup? Oke, McD itu bersejarah, tapi nggak juga di saat COVID-19 ini lu harus kesana. Kemudian ada yang sampai nangis bombay, mengenang sejarah perpacaran, pertemanan dan lain-lainnya di sana. Ini bukan saat yang tepat gitu. Kalian datang berbondong-bondong ke sana hanya untuk menyaksikan McD tutup. Nah, dari situ kemudian tiba-tiba heboh, Bandara Soekarno-Hatta penuh orang, berdesak-desakan. PSBB yang digadai-gadai harus berjarak minimal 1 meter kayak musnah gitu aja. Semua orang shock, semua orang yang nggak datang ke bandara maksudnya ya, shock melihat video viral yang diambil oleh salah satu orang yang mungkin akan berpergian keluar kota itu, yang akan mudik juga. Jelas-jelas sebelumnya pemerintah sudah melarang mudik, tapi kemudian kok bandara tiba-tiba ramai ya. Nah, di sini awal mula adanya hashtag Indonesia terserah. Ini sebenarnya hashtag yang dikeluarkan semacam itu ya. Ide itu muncul dari para tenaga medis yang merasa kecewa atas komitmen pemerintah di satu
sisi pemerintah melarang untuk mudik, tapi di sisi lain bandara malah dibuka. Akhirnya orang-orang berbondong-bondong keluar kota untuk mudik. Di sini tentu walaupun gue bukan orang kesehatan, tapi gue bisa banget merasakan apa yang dirasakan oleh tenaga medis ini. Tentu itu akan menambah beban kerja mereka, karena antar orang ini tidak menjaga jarak, dan bahkan beberapa juga abai soal protokol kesehatan, menggunakan masker dan lain sebagainya. Dan itu bisa dapat dibuktikan juga karena banyak yang abai sama protokol kesehatan itu, dan soal menjaga jarak ini juga tidak diindahkan, terbukti dengan meningkatnya terus kasus positif COVID-19 ini. Belum lagi soal mall-mall yang tiba-tiba buka kembali dan orang-orang berbondong-bondong ke mall, bukan untuk stok bahan makanan, belanja kebutuhan makanan, tapi untuk berbelanja baju lebaran. Please guys, please banget, kita itu merasakan lebaran bukan cuma baru tahun ini. Sebelum-sebelumnya kan kita oke lah euforia lebaran, baju baru, tapi untuk kali ini nggak pakai baju lebaran dulu, nggak apa-apa kali, kan masih ada stok baju lama. Itu yang bikin gemes, karena dari video-video yang viral itu benar-benar jelas terlihat yang diborong memang baju-baju lebaran. Akhirnya tenaga medis makin kewalahan. Lo bisa bayangin, tenaga medis makin kewalahan karena walaupun tenaga medis ini bekerja bukan di rumah sakit rujukan COVID-19, tapi pasien-pasien yang baru terinfeksi mungkin, terus mereka harus periksa ke rumah sakit, mereka mengalami berbagai keluhan, mereka kan datang ke rumah sakit terdekat, dan itu ditangani oleh tenaga medis juga. Jadi ujung-ujungnya semua tenaga medis itu menangani atau melayani pasien COVID-19 dan non COVID-19. Sedih banget menghadapi kenyataan banyak tenaga medis yang berguguran setiap harinya. Tapi di lain sisi masyarakat Indonesia banyak yang tutup mata dan tutup telinga soal itu. Yang positif corona makin banyak tapi tenaga medis berkurang terus. Ayo dong, buka mata kalian bahwa tenaga medis ini tidak bertambah setiap harinya, bahkan bisa berkurang. Makanya nggak heran salah satunya di kasusnya di RSUD Ogan Ilir itu tenaga medisnya semacam demo gitu, mogok kerja, sehingga berujung pemecatan massal oleh pihak rumah sakit. Ini miris banget karena yang dipecat itu 100 lebih tenaga medis karena mereka merasa kecewa, mereka kewalahan. Akhirnya kalau kita udah kehilangan tenaga medis, kalau kita udah kehilangan semangat mereka, bukan hanya semangat, bahkan jiwa mereka, apa yang bisa dilakukan Indonesia? Ayo dong kita support tenaga medis di Indonesia agar mereka tetap semangat, yaitu dengan kalian stop keluar rumah, stop belanja. Semangat lebaran itu nggak harus ditunjukkan dengan berbelanja pakaian baru, serba baru, enggak. Lebaran itu bisa kita tunjukkan dengan semangat baru ibadah kita, meningkatnya keimanan kita, karena tentu efek dari COVID-19 yang stay at home ini, kalian kan lebih banyak di rumah, tentu ibadah meningkat. Itu yang patut kita syukuri dan kita jaga semangat terus untuk itu. Jadi ayo dong Indonesia, jangan terserah, jangan pasrah. Kita harus tetap semangat untuk berkontribusi menekan pertumbuhan kasus positif corona ini. Ayo dong kita hargain orang-orang yang nurut sama pemerintah untuk di rumah aja. Jadi please kali ini aja jangan egois. Oke. Gue udah lihat beritanya sih udah lama tentang yang bandara itu. Kaget sih, jujur kaget banget. Kok bisa gitu ya mereka pada berbondong-bondong untuk mudik, padahal kan udah di PSBB ini kan udah dilarang mudik gitu.
Yang gue khawatirin sih dari kasus ini gitu, para dokter-dokter dan perawat-perawat tuh ya mereka capek gitu, maksudnya nggak mau ngurus lagi gitu. Jujur kalau gue yang jadi dokter nih, misalnya gue jadi dokter gitu, gue pasti bakal ngomong, lo semua nggak mau diurus, oke gue angkat tangan. Itu seandainya gue yang jadi dokter. Jadi kayak para pejuang di garda depan itu sakit hati lah, gila sakit hati banget itu. Ya udah, semoga semuanya cepat selesai deh ya. Pokoknya kita harus punya misi gimana caranya minimal persentase corona di Indonesia itu turun ya. Kita harus punya semangat juang untuk itu gitu. Itu misi pertama kita untuk saat ini gitu. Gimana caranya Indonesia lebih tertib lagi dalam hal mengurung diri di rumah, di jalan pakai masker apa segala macem. Pokoknya kita rubah hashtag Indonesia terserah ini menjadi Indonesia yang terarah. Hashtag Indonesia terarah. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain.